Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai zat aditif dan zat adiktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rohmanur Syaidah dengan NPM 2250 441. Di sini ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai zat aditif, kemudian ada zat adiktif, dan yang terakhir yaitu bagaimana sih upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Teman-teman, ketika pulang sekolah, apakah kalian sering bertemu dengan penjual makanan dan minuman? Bagaimana sih pendapatmu tentang tampilan maupun rasa dari makanan dan minuman tersebut? Agar memiliki warna yang menarik dan memiliki rasa yang lezat, penjual biasanya menambahkan zat tertentu pada makanan dan minuman. Nah, jajanan yang biasa kita beli bisa dari pangan segar seperti jajanan buah potong, pangan siap saji seperti mie ayam, siomay, dan ketoprak, serta pangan olahan terkemas seperti keripik, minuman kemasan, biskuit, dan lainnya. Jika kita jajan berupa pangan segar seperti buah potong, coba perhatikan warnanya, apakah masih cerah alami? Tampilannya, apakah masih segar atau tidak? Serta harum khas buah. Jika jajananmu berupa pangan siap saji, maka perhatikan juga jajanan disiapkan dalam wadah yang bersih dan tertutup, menggunakan pembungkus yang bersih dan aman, tidak menggunakan kertas bekas atau koran. Hindari jajanan yang berwarna mencolok, tidak basi, dan tidak berbau aneh. Jika jajanan pangan berupa olahan terkemas, ingat cek. Cek kemasan dalam kondisi yang baik atau tidak, cek label, cek izin edar seperti BPOM, dan cek kemasan kadaluarsa. Oleh sebab itu, yuk kita bahas apa sih zat aditif itu. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Kemudian, di sini ada pengelompokan zat aditif. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan. Zat aditif alami yaitu zat yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia.
Berbeda halnya dengan zat aditif alami, zat aditif buatan justru sebaliknya. Bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan, dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari sakarin, pewarna dari tetrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Nah, ini ada beberapa pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada pewarna, yaitu bahan yang ditambahkan kepada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memberi warna pada makanan dan minuman agar terlihat lebih menarik. Kemudian yang kedua ada pemanis, yaitu bahan yang ditambahkan kepada makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis. Selanjutnya ada pengawet, yaitu zat aditif yang ditambahkan untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia mikroorganisme dapat dicegah, misalnya fermentasi pada makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya ada penyedap, yaitu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Kemudian pemberi aroma, yaitu zat yang memberikan aroma tertentu untuk menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Selanjutnya ada pengental, yaitu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Dan yang terakhir itu ada pengemulsi, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu kecanduan? Tingkat kecanduan berbeda-beda sesuai dengan jumlah dopamin yang dihasilkan. Kalau kecanduan makan paling-paling bikin badan gemuk, maka lain lagi dengan ganja, kokain, dan kawan-kawannya. Zat adiktif yang terdapat di benda-benda terlarang tersebut bisa meningkatkan jumlah dopamin dengan drastis. Akibatnya, otak pun kepingin lagi merasakan sensasi dopamin yang sama banyaknya. Bahkan lebih, sampai-sampai berani melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, walaupun mereka tahu zat yang mereka konsumsi itu banyak sisi negatifnya. Tapi setara apapun kecanduan masih bisa disembunyikan melalui berbagai macam cara, mulai dari terapi sampai rehabilitasi. Bahkan, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kecanduan lebih disebabkan karena kondisi psikologis yang buruk, seperti kurangnya interaksi sosial atau kasih sayang. Para pasien misalnya tidak kecanduan walaupun mereka diberi zat adiktif untuk meredakan sakit, karena saat kembali ke rumah mereka bisa berkumpul dengan orang tersayang. Candu apapun jenisnya tetap saja tidak baik kalau sampai bikin kita lupa diri. Tapi buat apa kecanduan kalau ada berbagai macam hal positif yang bisa kita lakukan supaya kita tetap happy tanpa ketergantungan apapun. Oleh sebab itu, mari kita bahas lebih lanjut apa itu zat adiktif. Untuk pengertiannya sendiri, zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan.
Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan teinin yang ada dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang-orang merasa lebih segar disebabkan oleh kinerja kafein tersebut. Di sini ada jenis-jenis adiktif. Yang pertama yaitu ada narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Kemudian ada psikotropika, di mana psikotropika ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang-orang sulit tidur, bila meminum obat tidur atau golongan psikotropika, maka harus sesuai dengan resep dokter. Dan ada zat lainnya. Beberapa contoh dari zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, yang jika diminum maka kandungan darahnya akan tinggi dan dapat menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Kemudian nikotin yang terdapat dalam daun tembakau atau rokok, dan kafein yang merupakan zat secara alami di dalam kopi. Selanjutnya di sini ada dampak penggunaan bagi kesehatan. Kita mulai dari dampak penggunaan narkotika dulu. Jangka pendeknya dapat menyebabkan ketegangan berkurang, rasa nyaman, rasa cemas dan gembira bersatu, halusinasi dan sebagainya. Sedangkan jangka panjangnya menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, gangguan sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dampak penggunaan psikotropika. Jangka pendeknya menyebabkan rasa riang, perasaan melambung, namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, berkeringat, badan gemetar, jantung berdebar. Jangka panjangnya dapat menyebabkan pembuluh darah di otak dapat pecah dan mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Dan ada dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Selain itu, penggunaan alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kinerja otak. Akibatnya yaitu mabuk, jalan sempoyongan, kerusakan sistem saraf, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada berbagai senyawa kimia yang terdapat dalam rokok, mulai dari nikotin, formalin, hidrasin, dan zat maupun gas beracun lainnya. Jadi, sudah jelas ya sebahaya apa rokok itu jika kita tahu ada berbagai macam zat-zat beracun di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Di sini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, diantaranya mengenal dan menilai diri sendiri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan harga diri, menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat iman dan takwa, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi baik dengan teman ataupun keluarga. Nah, setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, tentu kita semua sudah memahami banyak hal terkait zat aditif dan zat adiktif. Kita tentu sudah paham jenis-jenis zat aditif yang sering ditambahkan dalam makanan ataupun minuman. Berdasarkan pemahaman yang telah kita peroleh, sudah selayaknya kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memilih makanan dan minuman yang aman dan sehat, sehingga kita dapat terus belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya
untuk belajar bersama mengenai zat aditif dan zat adiktif. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Siti Rohman Nursaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her